menjelaskan bagaimana menganalisa kecelakaan kerja itu. Oke ya. Nah, dalam menganalisa kecelakaan kerja itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita mau menganalisa kecelakaan yang terjadi di tempat kerja dan menganalisa kecelakaan yang terjadi di luar daripada tempat kerja. Untuk pertama ini, kita mau mencoba dulu menganalisa kecelakaan yang terjadi di luar daripada tempat kerja. Karena hal ini kita perlu pahami disebabkan masih banyaknya di antara kita yang kadang berbeda persepsi dari peristiwa kecelakaan yang terjadi di luar daripada industri. Apakah itu masuk kategori kecelakaan kerja atau bukan? Ini perlu kita pahami supaya kita tidak salah dalam mempersepsikan yang mana itu kecelakaan kerja yang terjadi di luar daripada tempat kerja. Kalau peristiwa kecelakaan yang terjadi di tempat kerja pada saat jam kerja, pada saat bekerja, sudah bisa kita nyatakan ini kecelakaan kerja. Tapi yang terjadi di luar daripada tempat kerja kadang masih membingungkan kita yang mana. Apakah kita bisa menyatakan peristiwa terjadi itu masuk kategori tempat kerja atau bukan? Nah, untuk memahami itu tentunya harus kita pahami pengertian daripada kecelakaan. Apa sih kecelakaan itu? Jadi kecelakaan itu adalah sebuah kejadian yang tidak kita kehendaki akan kejadiannya atau terjadinya, atau kita tidak pernah menduga kejadiannya, yang mana kejadian ini tentunya dapat menimbulkan korban manusia atau kerugian harta benda. Nah, inilah yang disebut dengan accident. Oke ya. Nah, sekarang kita sudah memahami definisi kecelakaan. Nah, sekarang yang mana itu yang dimaksud dengan kecelakaan kerja? Jadi kecelakaan kerja itu seperti yang saya sudah sampaikan sedikit tadi, bahwa peristiwanya terjadi di tempat kerja. Ya, peristiwanya terjadi pada saat jam kerja itu sudah pasti bisa kita nyatakan sebagai kecelakaan kerja. Dan bagaimana kalau kecelakaannya itu di luar daripada tempat kerja? Kalau peristiwa yang terjadi di tempat kerja sudah pasti kecelakaan kerja. Apalagi kalau yang mengalami itu pekerjaannya sudah pasti, kita tidak usah berdebat lagi tentang itu. Tapi kalau peristiwanya terjadi di luar daripada tempat kerja di industri, nah ini harus kita analisis lebih dalam ini supaya tidak menimbulkan persepsi yang berbeda. Nah, untuk memahami definisi kecelakaan kerja, tentunya kita harus mengacu kepada definisi kecelakaan kerja berdasarkan PP 44 tahun 2015 atau definisi kecelakaan kerja yang diatur dalam Permenaker 25 tahun 2021. Apa itu kecelakaan kerja? Jadi kecelakaan kerja itu adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja. Itu dulu. Ya, kita tidak usah dulu melihat definisi di bawah. Jadi kecelakaan kerja itu adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja. Jadi kalau ada peristiwa kecelakaan yang terjadi, di dalamnya tidak ada hubungan kerja, berarti tidak bisa kita mengatakan bahwa ini kecelakaan kerja. Nanti dikatakan kecelakaan itu masuk kategori kecelakaan kerja kalau di sana ada hubungan kerja. Satu. Bagaimana menguji bahwa di sana ada hubungan kerja? Tidak susah. Ya. Apa dulu itu hubungan kerja? Pahami dulu apa itu hubungan kerja, supaya nanti kita tidak salah mempersepsikan bahwa ini kecelakaan kerja. Apa itu hubungan kerja? Hubungan kerja itu adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja. Jadi kalau ada hubungan yang berlangsung tidak didasarkan pada perjanjian kerja, berarti di sana bukan hubungan kerja. Boleh jadi hanya sebatas hubungan kemitraan. Beda itu hubungan kerja dengan hubungan kemitraan. Ya, beda itu hubungan dilandaskan atas pernikahan dengan hubungan yang dilandaskan atas pacaran itu. Beda itu, ya. Beda hubungan karena kerja, hubungan kerja dengan hubungan karena dasar bermitra itu. Jadi itu tadi, bahwa hubungan kerja itu adalah hubungan antara pemberi kerja atau pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian
perjanjian kerja. Yang mana itu perjanjian kerja? Unsur-unsur perjanjian kerja itu ya dalamnya ya ada syarat-syarat kerja di dalamnya, mengatur hak dan kewajiban perjanjian kerja, ya mengatur masalah upah, mengatur mengenai job description, sehingga unsur-unsur yang dinyatakan sebagai hubungan kerja itu satu, ada perintah, ada upah, ada pekerjaan. Jadi kalau ketiga unsur ini tidak terpenuhi dalam sebuah hubungan, maka sudah bisa nyatakan hubungan yang terjalin bukan hubungan kerja. Karena yang namanya hubungan kerja itu harus terpenuhi tiga unsur ini. Ada unsur upah, ada perintah, ada pekerjaan. Bagaimana Pak kalau cuma salah satu saja yang terpenuhi? Bukan. Harus tiga-tiganya terpenuhi. Jadi cara menguji bahwa di sana ada hubungan kerja, ya uji, ada tak upah di sana? Yang mana itu upah? Upah itu tidak susah membuktikannya. Upah itu dasarnya, ya, dasar pemberiannya itu apakah berdasarkan satuan waktu dengan satuan hasil. Misalnya Jeffrey, hari ini saya rekrut Anda, saya tawari jabatan sebagai HRD. Misalnya, saya buatkan perjanjian kerja. Perjanjian kerjanya secara tertulis dengan hubungan PKWT. Saya kontrak dulu. Ya, saya kontrak dulu 1 tahun. Saya gaji Jeffrey dengan upah 3 juta per bulan. Berarti gajinya Jeffrey ini berdasarkan satuan waktu namanya. Ya, karena saya gaji per bulan. Dia masuk kerja selama 25 hari, ya, off 5 hari misalnya dalam 1 bulan, dia kerja Senin sampai Sabtu, off hari Minggu. Selama 1 bulan kerjanya cuma 25 hari, berarti namanya upah berdasarkan satuan waktu. Tapi kalau istar, ya, usaha saya sebagai usaha jahitan. Istar, kalau kamu mau dapat upah dari saya sebanyak 3 juta bulan ini, selesaikan 10 potong jas. Kalau Istar mampu menyelesaikan 10 potong pakaian ini dalam waktu 2 minggu, saya kasih duit 3 juta. Kalau dia hanya mampu menyelesaikan misalnya dalam 3 minggu 10, sama. Artinya berdasarkan kapanpun kesanggupannya. Ya, paling lama misalnya 1 bulan. Oke. Kalau Anda tidak mampu menyelesaikan selama 2 minggu, oke, tidak apa-apa, selesainya 3 minggu. Karena masih banyak juga orderan yang harus Anda selesaikan. Berarti upah yang saya berikan sama Isdar itu namanya upah berdasarkan satuan hasil. Namanya borongan. Bukan bulanan. Tadi Jeffrey saya upah berdasarkan satuan waktu bulanan. Tapi kalau Istar tadi 3 juta, ya berdasarkan nilai jahitan. Jadi kalau selesai 10 jahitan dalam waktu 2 minggu, saya kasih 3 juta. Tapi kalau tidak bisa 2 minggu, 3 minggu, ya sama, tetap 3 juta. Tidak ada pengurangan. Sehingga yang namanya upah itu ada periodisasinya. Bedakan upah dengan insentif. Bedakan upah dengan bagi hasil. Yang mana tidak masuk kategori upah. Misalnya perusahaan Grab dengan supir Grab. Di sana hubungan yang terjalin itu bukan hubungan kerja. Yang terjalin di sana itu adalah hubungan kemitraan. Jelas? Kan di sana tidak ada upah. Yang ada adalah bagi hasil. Marah enggak pengusahanya? Kira-kira marah enggak pengusahanya ketika Ibnul tidak masuk bekerja, tidak narik Grab hari ini misalnya, marah? Tentunya tidak. Ya. Karena di sana tidak ada perjanjian kerja, tidak ada aturan bahwa harus datang pinjam dulu pagi hari baru narik Grab. Tidak. Hari ini saya tidak nge-Grab, tidak ada yang marah. Tapi hari ini Jeffrey tidak masuk bekerja karena saya upah dengan satuan waktu.
kerja no work no pay, tidak kerja tidak ada upah, saya potong gajinya. Karena perjanjian kita adalah dengan perjanjian ya kerja waktu tertentu dengan upah harian, upah bulanan misalnya. Jadi bedakan hubungan kerja dengan hubungan kemitraan. Ketika supir Grab ini mengalami kecelakaan dalam Grab, tidak ada tanggung jawabnya perusahaan Grab, ya, karena perusahaan Grab ini hanya jual aplikasi, gitu ya. Tidak ada kewajibannya juga perusahaan Grab ini untuk mengikutsertakan, ya, karyawannya ini ke dalam supir Grab ini ke dalam program jaminan sosial, tidak ada kewajibannya. Tapi kalau mau dia masukkan lebih bagus. Tapi kalau mau saya paksakan masukkan ya tidak bisa, karena hubungannya hubungan kemitraan, bukan hubungan kerja. Tapi kalau terjadi hubungan kerja di sana, wajib tunduk terhadap undang-undang ketenagakerjaan. Hubungan yang berlangsung berdasarkan atas hubungan kerja, semua harus tunduk terhadap undang-undang ketenagakerjaan dan undang-undang K3. Di situ bedanya. Jadi kalau terjadi kecelakaan berdasarkan hubungan kerja, berarti namanya kecelakaan kerja. Terjadi kecelakaan bukan didasarkan atas hubungan kerja, tapi didasarkan sana hubungan kemitraan, berarti tidak masuk kategori kecelakaan kerja. Clear? Bisa ya? Bisa tidak? Jadi ini pengetahuan luar biasa ini kalau Anda pahami apa yang saya jelaskan. Ya. Jadi begitu cara mengujinya itu. Nah, kalau Anda tidak pahami apa yang saya jelaskan ini, aduh, kasihan sekali. Jadi tidak mungkin saya mengulang ini ya. Tidak mungkin saya mau mengulangi penjelasan saya, karena saya butuh waktu kurang lebih 15 menit untuk menjelaskan tentang konsep hubungan kerja ini. Nah, berikutnya, bahwa yang namanya kecelakaan kerja itu adalah termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju ke tempat kerja, atau sebaliknya, ya, kejadian kecelakaan dalam perjalanan dari tempat kerja menuju ke rumah. Nah, bagaimana cara mengujinya ini, bahwa dia masuk kategori kecelakaan kerja ketika dia melakukan perjalanan dari rumah menuju ke tempat kerja ataupun sebaliknya? Cara mengujinya adalah dengan mengacu ke Kepmenaker 609 tahun 2012. Jadi ada keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 609 tahun 2012 tentang pedoman penyelesaian kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Di sana dinyatakan bahwa kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju ke tempat kerja ataupun sebaliknya, dasarnya itu, kriterianya itu, pertama, ya, posisi daripada tenaga kerja ini ketika dia mau menuju ke tempat kerja, dari rumahnya menuju ke tempat kerja, posisinya sudah harus berada di luar daripada pekarangan. Artinya dia sudah tidak di pekarangan, dia sudah di luar daripada pekarangan rumahnya. Keluar dari pintu, kemudian keluar dari pekarangan, ya, menuju ke tempat kerja, terjadi eksiden, ya sudah kecelakaan kerja. Tapi kalau dia masih dalam posisi di pekarangan, tidak bisa lagi dinyatakan sebagai sebuah peristiwa kecelakaan kerja. Keluar dari pintu, tiba-tiba dijatuhi buah durian, misalnya, meninggal, nah, bukan kecelakaan kerja, karena batasannya itu sudah diatur di luar daripada pekarangan. Ini yang dimaksud dengan perjalanan dari rumah menuju ke tempat kerja. Begitupun sebaliknya. Kriteria yang kedua adalah jalan yang biasa dilalui. Itu yang dimaksud dengan perjalanan dari rumah menuju ke tempat kerja. Yang mana itu jalan yang biasa dilalui? Yaitu jalan yang tercepat. Masa kita mau ke tempat kerja kita harus cari jalan yang terjauh? Boro-boro. Sekarang mahal Pertalite, mahal Pertamax. Kecuali kalau baru belajar bawa mobil, kan biasanya itu suka cari jalan jauh. Tapi ini namanya kita berangkat dari rumah menuju tempat kerja ini, kan kita takut terlambat itu. Malah tancap gas biasa aja. Kapan terlambat 5 menit, potong.
lambat 10 menit, tambah nih potongan. Sehingga yang dihitung itu perjalanan dari rumah menuju ke tempat kerja itu adalah jalan yang tercepat. Terjadi kecelakaan pada titik jalan yang tercepat, jalan yang biasa dilalui, ya namanya kecelakaan kerja. Tapi kalau ditemukan titiknya di luar daripada jalan yang biasa dilalui atau jalan yang tercepat ini, ya dianggap sebagai bukan peristiwa kejadian kecelakaan kerja. BPJS akan melihat itu. Jadi kan BPJS nanti yang akan membayarkan santunan itu. Tapi kalau di sana ternyata kejadiannya bukan pada titik jalan yang biasa dilalui, makanya santunannya itu santunan kematian biasa saja, kan santunan kecelakaan kerja, ya nilainya beda. Beda itu nilainya, 1 48 bulan upah, seperti yang sudah kita pahami tadi pagi. Ya, satu cuman berapa itu? Kalau kematian biasa, yang sudah naik sekarang bahasa sampai ke 8 bulan. Ingat penjelasan saya tadi pagi. Ya, 48 bulan kalau kecelakaan kerja, kalau kematian bukan akibat kecelakaan kerja, berapa? Lupa. Padahal tadi pagi loh saya jelaskan. 42 juta. Tadi kalau kecelakaan karena akibat kerja, kayak tadi, yang upahnya 6 juta, yang meninggal. Berarti 6 juta kali 48 bulan, yang 288 itu. Gitu ya. Jadi BPJS akan melihat itu di mana kejadiannya. Kalau kejadiannya memang pada titik perjalanan yang biasa dilalui, ya namanya kecelakaan kerja. Yang ketiga, kriterianya adalah wajar dilalui. Misalnya jalan yang biasa dilalui di sini, kan seharusnya misalnya di sini rumah, di sini kantornya. Ya, kantor tenaga kerja ini yang gedung warna hitam ini. Di sini rumahnya. Jalan yang biasa dilalui ini belok kanan. Gitu ya. Nah, misalnya di sini ditutup karena ada demonstrasi pembakaran ban, sehingga dialihkan ya kendaraan mulai di jalur sebelahnya misalnya. Terjadi kecelakaan pada jalur alternatif karena terjadi penutupan jalan yang biasa dilalui oleh yang bersangkutan, terjadi eksiden di sini misalnya, ya masuk kategori kecelakaan kerja. Clear? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Izin Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan Pak. Ini kalau misalnya... Namanya siapa Pak? Rijal Mahdi Pak. Ya, silakan. Ini kan ada beberapa perusahaan ini Pak yang disediakan karyawannya fasilitas mes atau sama Pak. Iya. Nah, biasanya kan karyawan yang seperti ini kan diberi fasilitas itu Pak, berupa tiket pesawat pulang dan pergi. Iya. Misalnya nih kecelakaannya Pak, mau balik ke perusahaan statusnya. Oke. Ada yang bisa jawab? Ada yang mau bantu saya jawab? Pertanyaannya siapa tadi? Rijal Pak, Rijal. Rijal. Sebenarnya mungkin mau bantu jawab pertanyaannya Rijal? Ada pengetahuan untuk menjawab? Pak, kurang jelas tadi Pak pertanyaannya. Oke. Yang lain barangkali yang sudah nangkap apa yang ditanyakan oleh Rijal tadi? Ada yang berani berkomentar? Tidak apa-apa, jangan takut salah itu. Diulang Pak pertanyaannya Pak Rijal. Kalau Pak Rijal minta diulang katanya, pertanyaannya Pak Rijal. Ini Pak, biasanya kan ada perusahaan yang memfasilitasi karyawannya berupa mes atau tempat tinggal di wilayah kerjaan. Di saat cuti, fasilitas karyawan diberi fasilitas tiket transport untuk berangkat dan pulang cuti. Nah, ini kecelakaan terjadi di saat ingin kembali ke perusahaan, tapi dalam status cuti. Iya. Nah, statusnya cuti nih, dia mengalami kecelakaan. Apakah masuk kategori kecelakaan kerja? Itu maksudnya, Rijal. Ya, kalau saya mungkin Pak, kalau saya Pak, yang masuk kategori dalam kecelakaan kerja karena prosesnya dia udah habis cuti,
ke tempat kerja itu kan dalam posisi kerja di dalam permen. Ya intinya masuk kategori kecelakaan kerja ya kata kata temannya Pak Rijal. Ada mungkin yang beda komentar, beda pendapat.